Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Eh, Kumahat, sebelum Anda lanjut, apakah ada yang mau ditanyakan terkait hmm, pelajaran kemarin? Baik. Kesulitan untuk bikin masdarnya itu Ustaz, tadi ininya isimnya itu Ustaz. Itu tidak apa-apa ya. Nanti ketika mengi'rab memang tidak disebutkan, tapi memperkenalkan terlebih dahulu bahwa ada ya masdar muawwal itu seperti itu. Jadi, baik, kita ulangi bahwa yang namanya al-fa'il itu Umat di sini secara ringkas apakah ada yang belum tahu fa'il itu apa? Fa'il, Insya pelaku. Allah sudah tahu Ustaz. Sudah tahu semua ya? Baik. Nah, al-fa'il bisa berupa isim zahir. Kemarin kita sudah bahas ini. Isim zahir itu apa? Yang bukan dhamir. Dan ada pula yang mudmar. Mudmar itu apa? Dhamir maksudnya ya. Nah, kemarin kita sudah bahas Taib Umhat, insya Allah sekarang pembahasan fa'il kita bereskan, pekan depan langsung ke latihan ya. Pekan depan langsung ke latihan. Taib, isim zahir itu ada dua. Isim zahir itu ada dua. Ada yang sharih, ada pula awal bis sharih. Taib. Yang sharih, yang jelas bukan ditakwil menjadi isim yang sharih seperti jaa zaidun dengan apa tandanya dengan dhammah, rofa tandanya dengan dhammah, atau ja'al fata rofanya dengan dhammah muqaddarah man min zuhuriha at-ta'dzur, atau al-qadi mana min zuhuriha as-siqal, atau ghulami ya dengan harakatul munasabah, atau bukan dengan harokat tapi dengan huruf jaa ar-rajulani ya, atau ja'al muallimuna seperti itu. Ja'a ahuka ini dengan huruf atau isim-isim yang mabni. Kalau yang mabni kita bilang fi mahalli ya. Contohnya misal ja'a alladzi misal yahfazu al-Qur'an. Maka di sini alladzi sebagai apa? Fa'il. Kita bilang dia itu ismun mausulun, sebutkan dulu namanya, mabni fi mahalli raf'in fa'il. Di tata caranya nama ini untuk i'rab yang mabni ya. Kemudian ini mabni sebutkan langsung, kemudian fi mahalli raf'in atau fi mahalli nasbin atau fi mahalli jarrin ya. Sebutannya yang terakhir kedudukannya. Di sini kebetulan kedudukannya sebagai fa'il ya. Baik. Ada pula yang muawal bisari. Yang muawal bisari kita tahu yang pertama an dengan al-fi'il ini sama dengan al-ismu ya. Yang kedua anna ditambah ismuha dan khobaruha ini juga sama dengan isim. Yang ketiga ma dengan al-fi'il ini juga sama dengan al-ism dan bisa menjadi fa'il. Contohnya misal yu'ji yu'jibuni an tajtahida tajtahida, membuatku saya takjub kamu bersungguh-sungguh. Maka antajtahida ini adalah masdar muawwal fa'ilu yu'jibu. Baik, contoh yang lain yus'iduni. Yus'iduni membuat saya bahagia. Annaka mujtahidun, bahwa kamu adalah orang yang bersungguh-sungguh. Maka annaka mujtahidun ini masdar muawwal fa'il yus'idu, seperti itu. Masdar muawwal fi mahalli raf'in ya, fi mahalli raf'in fa'il yus'idu. Atau contoh yang lain misal hmm, apa
ala sa'a jelek, ma yahkumun. Ma yahkumun. Jelek apa? Apa yang jelek? Ma yahkumun. Maka ma dan ya fi'il setelahnya masdar muawwal fa'il sa'a. Baik. Kemarin kita sudah bahas sampai situ. Jadi isi mudhahir kita sudah jelaskan bisa sorry atau muawwal bis sorry. Baik. Sampai di sini Ummahat ada yang mau ditanyakan? Paham ya tentang fa'il yang berupa isi mudhahir? Baik. Insyaallah Ustaz. Baik. Sekarang yang mudmar. Sekarang yang mudmar. Baik. Dhamir itu Ummahat di sini apakah eh, ada yang masih bingung dhamir mustatir? Sudah mengenal Ummahat dhamir mustatir? Insyaallah sudah Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Kalau belum kasih tahu ana ya. Baik. Jadi mudmar itu ada yang bariz. Bariz itu apa? Jelas. Jelas ya. Ya pada dhamir pada umumnya bariz. Kalau dhamir mustatir misal yadhhabu. Yadhhabu fa'ilnya apa? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir huwa gitu kan. Kalau baris itu seperti ini. Zahabtu. Mana fa'ilnya? Ta. Ini disebut dhamir bariz. Kalau yadhhabu dhamir mustatir takdiruhu huwa tidak kelihatan. Maka baris ada baris, ada pula mustatir. Baik, kita bahas satu-satu ya. Baik, yang baris juga ada dua. Dhamir baris itu ada yang muttasil, yang bersambung, ada yang munfasil. Ada yang munfasil. Baik, perhatikan Ummat. Untuk dhamir baris yang muttasil, ini gampang. Gampang sekali. Ummahat, perhatikan dengan baik. Perhatikan dengan baik. Dhamir yang baris, yang muttasil, yang menjadi fa'il. Yang pertama, tu, na. Dan ini dhamir-dhamirnya itu mutaharrikah, berharokat semua. Jadi nanti ana rinci ya. Ana rinci. Yang kedua ialah wawu, alif, ya. Dan ini sakinah, sukun. Wawu di sini disebut wawul jama'ah. Alif di sini aliful itsnaini. Ya di sini yaul mukhatabah. Baik. Sekarang kita ini cuman segini saja Umar. Cuman segini saja. Sekarang perhatikan dengan baik, dengan seksama. Kita bahas satu demi satu. Ta'ti itu sudah ada 3 huruf. Kita bahas yang pertama huruf ta'ti tu. Kok bisa seperti itu? Pertama, ta'ti tu ini untuk fi'il al-madhi saja. Nah, untuk fi'il madhi saja. Maka rinciannya misal ta, tab, ta, ti, tu. Ini sudah 3 ya. Katab, ta, ti, tu. Tu-nya,
ketika taknya dhammah bisa menjadi tuma, bisa menjadi tum, bisa menjadi tunna. Sekali lagi, untuk dhamir ta yang dhammah bisa tuma, tum, tunna. Tapi fa'ilnya tetap ta. Fa'ilnya tetap ta. Mim tidak perlu sebutkan harfun, huruf alif juga harfun, mimnya juga harfun, tunna, nunnya juga harfun. Kita nggak bahas itu. Itu hanya huruf-huruf yang menunjukkan kepada laki-laki perempuan, musanna atau jamak seperti itu ya. Nah, lantas i'rabnya bagaimana Ustaz? Baik. Sekarang i'rab rinci, bukan rinci ya. I'rab yang simple tapi benar. Setiap kita menemukan dhamir tersebut, kita i'rabnya dhamirun mabniun fi mahalli raf'in fa'il. Ini tidak perlu kecerdasan yang luar biasa gitu. Ini kapanpun, di fi'il manapun, ketika kita mendapati kata beta atau fa'alta atau zahabta, zahabti, zahabtu, zahabtuma, zahabtum, zahabtunna, kita bilang ta ini itu dhamir mabni fi mahalli raf'in fa'il, beres. Tanpa pikir panjang. Ishtaraitu atta dhamir mabni fi mahalli raf'in fa'il, beres. Tanpa pikir panjang. Tidak perlu kecerdasan yang bagaimana ya, beres. Baik, itu yang pertama, baru ta. Yang kedua, sekarang na. Dan ini sama untuk al-madhi saja, faqat. Contohnya, katabna. Bagaimana i'rabnya? Sama. Dhamir mabni fi mahalli raf'in fa'il. Ini. Dhamir mabni fi mahalli raf'in fa'il. Itu saja. Baik. Ta'ti tu na. Ta'ti tu na. Na. Nah, nunnya ini, nah, yang nomor 3, ini adalah nunun niswah. Jadi nun yang menunjukkan mu'annas. Baik. Kalau nun ini ada pada 3 jenis fi'il seluruhnya. Jadi setiap fi'il mesti ada fa'il. Nah, nun ini ada di 3 fi'il seluruhnya. Yaitu ada di fi'il madhi, yang kedua ada di fi'il al-mudhari', yang ketiga ada di fi'il amr. Semuanya ada. Baik, contohnya bagaimana? Contohnya di dalam fi'il madhi. Darabna. Di fi'il mudhari. Yadribna. Di fi'il amr. Idribna. Fa'ilnya mana? Nun, seluruhnya nun. I'rabnya bagaimana? Dhamir mabni fi mahalli raf'in fa'il, beres. Baik. Itu ta'ti tu na na yang mutaharrikah, sudah beres. Ya. Sekarang nomor 4 yang sakinah, wawu alif ya. Nomor 4 yaitu wawul jamaah. Wawu yang menunjukkan jama' untuk laki-laki. Dan ini juga ada di dalam fi'il al-madhi, dalam fi'il al-mudhari', dan di dalam fi'il amr. Contohnya, kalau di dalam fi'il madhi, misal dharabu,
Kalau di dalam fi'il mudhari' yadribuna atau tadribuna. Fi'il amr contohnya idribu, seperti itu. Fa'ilnya mana? Dorobu al-waw. Yadribuna, tadribuna, waw dua-duanya. Yadribu waw. I'rabnya bagaimana? Dhamir mabni fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian nomor 5. Nomor 5 yaitu aliful itsnaini. Aliful itsnin. Alif yang menunjukkan dua, baik muzakkar atau muannas sebetulnya ya. Ini sama juga ada di fi'il madhi, ada di fi'il al-mudhari', ada juga di fi'il al-amr. Contohnya, baik. Contohnya di fi'il madhi daraba. Di fi'il mudhari' yadribu, ya afwan. Yadribani atau yadribani. Di dalam fi'il amr yudriba. Baik. Daraba fa'ilnya mana? Alif. Yadribani fa'ilnya mana? Alif. Tadribani fa'ilnya mana? Alif. Yadriba fa'ilnya mana? Alif. I'rabnya bagaimana? Dhamir mabni fi mahalli raf'in fa'il. Cuman ini saja, tanpa pikir panjang. Itu nomor 5. Sekarang yang terakhir, nomor 6. Alif, wawu, alif, dan sekarang ya. Ya-nya disebut ya'ul mukhatabah. Betulnya ya'ul mu'anasal mukhatabah. Taib. Ya di sini hanya masuk ke dalam dua, yaitu di fi'il al-mudhari' dan di fi'il amr. Contohnya apa? Contohnya dalam fi'il mudhari' untuk dhamir anti adribina. Dalam fi'il amr idribi. Tadribina fa'ilnya mana? Ya. Idribi fa'ilnya mana? Ya. I'rabnya bagaimana? Dhamir mabni fi mahalli raf'in fa'il. Nah, sampai sini. Untuk fa'il yang dhamir, yang bariz, yang muttasil, apakah sudah jelas? Maha. Insya Allah, Insya Allah. Ustaz. Insya Allah, Eh. Ustaz. Bisa, Ustaz. Nah, selanjutnya yang munfasil. Dhamir rafa munfasil itu dhamir yang mana? Dhamir huwa, huma, hum, iya, huma, dan seterusnya. Baik. Emang bisa menjadi fa'il? Bisa. Bisa. Baik. Di sini ya. Dhamir munfasil di sini nih. Baik. Umahat, perhatikan terlebih dahulu. Ana ingin bukan sekedar menyampaikan materi, tapi harus memahami bentuk kapan bisa terjadi. Baik. Ketika anak bilang ya, najah najaha Zaidun. Zaid sukses, berhasil. Pertanyaannya, yang satu, apakah ada orang lain juga yang berhasil? Jawabannya, mungkin. Kita tidak tahu. Dalam kalimat ini tidak ada yang menunjukkan bahwa hanya Zaid yang sukses. Atau yang pertanyaan kedua, hmm, eh, hmm, apakah
Zaid saja yang berhasil? Kita bilang mungkin. Kita tidak tahu. Ya, apakah ada orang lain najah Zaidun wa mungkin kita nggak tahu. Pertanyaan kedua, apakah memang Zaid saja yang berhasil? Kita juga tidak tahu. Baik. Ketika kita menginginkan nomor 2, jadi ketika kita menginginkan hanya Zaid yang berhasil, maka yang tadinya najaha Zaidun ditambahkan di awalnya itu ma, sebelum fa'ilnya itu illa. Jadi ma najaha illa Zaidun. Paham ya? Jadi dari bentuk ini tidaklah ada yang sukses kecuali Zaid. Berarti kita hanya Zaid yang berhasil. Baik. Selanjutnya, ketika Ana bilang najahta, maka bentuknya seperti najaha Zaidun. Najahta. Apakah ada orang lain yang berhasil juga selain kamu? Kita bilang, mungkin ada, mungkin. Atau apakah hanya kamu yang berhasil? Itu juga mungkin. Kita dalam bentuk ini najahta, ini tidak menunjukkan, mengkhususkan salah satu dari dua hal tersebut. Tetapi ketika kita ingin bilang hanya kamu yang berhasil, maka kita bilang asalnya najah tuh cuman kita pisah. Najaha di awal 5 ditambahkan illa, maafwan bukan ta, tapi ya ta itu adalah domir mutfasil. Kita ingin domir munfasil. Domir munfasil yang tadi Anas sudah sebutkan apa? Wahuma hum yauma huna anta anti antuma. Untuk domir kamu apa? Manajaha illa anta. Maka di sini anta sebagai fa'il. Dalam Al-Quran la ya'lamuha. Jadi diawali dengan nafi ya. Ma tidak. Di sini la tidak. Ya'lamuha mengetahuinya illa kecuali huwa. Maka huwa ini adalah fa'il dari ya'lamu. Bisa difahami? Bisa difahami, Umahan? Kalau Ustaz. Baik. Sekarang kita bahas domir mustatir. Sudah penuh gini ya. Kita bahas domir mustatir. Mustatirun. Domir mustatir gampang. Takdir domir mustatir itu ada di 5 tempat. Ada di domir untuk ana. Ada di domir untuk nahnu. Ada di domir untuk anta. Ada di huwa, ada di hiya.
Baik. Selanjutnya kita bilang ana, dhamir mustatir takdiruhu ana ini ada di satu di dalam fiil mudhari' saja. Ketika ana bilang usafiru ghadan. Fa'ilnya apa? Taib. Umahat, tiga yang ini pasti. Pasti. Mustatir wujuban. Pasti wujuban. Taib. Untuk yang huwa dan hiya di sini mustatir jawazan. Taib. Tapi Ustaz, bagaimana ketika kita mengi'rab? Tenang. Kita mengi'rab dengan bentuk terringkas, ya. Kita tidak perlu bingung. Taib. Bagaimana cara mengi'rabnya? Usafiru. Di sini fa'ilnya mana? Fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu ana. Usafiru fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu ana. Dan ini hanya di fi'il mudhari' saja. Yang kedua, dhamir mustatir takdiruhu nahnu. Di mana? Kalau ini hanya di fi'il mudhari' juga. Contohnya apa? Nusafiru ghadan. Nusafiru mana fa'ilnya? Fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu nahnu. Baik. Selain nahnu apa? Anta. Bertiga, anta. Dhamir mustatir takdiruhu anta ini ada di dua. Di fi'il al-mudhari' dan fi'il amr. Di fi'il mudhari' apa? Contohnya tusafiru ghadan misal. Atau misal fi'il amr izhab. Mana fa'il tusafiru? Mana fa'il izhab? Fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Fi'il amr untuk dhamir anta ya izhab. Baik. Selanjutnya di nomor 4 huwa. Huwa ini ada di fi'il madhi, ada di fi'il al-mudhari'. Contoh di fi'il madhi dhahaba, di fi'il mudhari yadhhabu. Jadi umahat, untuk dhamir yang mustatir jawazan ini ketika ana bilang dhahaba zaidun, mana fa'ilnya? Tentu kita bilang zaidun. Ya, tentu kita bilang zaidun. Tetapi kalau kita tidak menemukan fa'il yang berupa isim zahir setelah fi'il, ini tidak ada, dihapus, tidak ada, maka kita bilang fa'il dhahaba itu apa? Fa'il dhahaba itu fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Yadhhabu juga sama. Seperti itu. Terakhir untuk hiya. Iya, sama. Ada di fi'il al-madhi, ada di fi'il al-mudhari'. Contoh di fi'il madhi, zahabat. Fi'il mudhari'
Anti tadhhabu. Keduanya fa'ilnya mana? Fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu hiya. Beres. Ada yang lain? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Seperti itu, Ummahat. Baik. Kira-kira sampai sini Ummahat, apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang perlu ana ulangi? Ini belum beres juga. Baik. Kalau dapat difahami, kita kembali dulu ya ke definisi fa'il. Fa'il itu apa? Al-ismu. Ya, al-fa'il nih. Al-ismu al-zahiru. Berarti fa'il itu berupa isim, bisa isim zahir, awil mudmar, atau isim dhamir, di mana isim zahir itu bisa berupa isim as-sharih, au al-muawwal bis-sharih. Ya. Kemudian hukumnya dia itu pasti al-marfu'u, pasti marfu'. Bisa marfu'nya lafdhan, bisa dengan harokat zahirah. Contohnya apa? Zaidun. Atau dengan huruf ar-rajulani, ja'a ar-rajulani, atau dengan huruf lain ja'al muallimun, sama ya. Ini maksud dari lafdhan. Tandanya itu jelas. Au takdiran, atau marfunya itu dengan tanda yang takdiran. Bisa ja'a al-qadi muqaddarah manam yudhuriha at-ta'adzur, atau al-fata, afwan bukan ta'adzur, afiqal ya. Kalau al-fata manam yudhuriha at-ta'adzur. Ja'a gulami manam yudhuriha harakatul munasabah. Al-marfu' lafdhan au taqdiran au mahallan, atau fi mahal. Kapan ini? Untuk yang mabni. Jadi untuk yang mabni, misal jaa hadza ar-rajulu. Baik, maka kita bilang hadza di sini ismu isyaratin mabniun fi mahalli. Nah, ini fi mahal au mahalan, fi mahalli raf'in fa'il. Ya, au mahallan. Selanjutnya fa'il itu mesti al-masbuqu, harus didahului bi fi'lihi. Dia harus didahului oleh fi'il. Maksudnya adalah amil. Untuk fa'il, hukum asalnya adalah al-fi'lu. Jadi ketika Anda bilang zahaba Zaidun, ini Zaid adalah isim yang marfunya lafdhon ya. Di isim zahir yang sharih, yang marfu, yang lafdhon, didahului oleh zahaba. Jadi siapa yang memarfukan Zaid? Kita bilang zahaba, harus didahului oleh fi'il. Kemudian au ma yushbihu dzalikal fi'lu, atau apa-apa yang menyerupai fi'il tersebut. Maksudnya adalah selain fi'il ada beberapa kata yang beramal seperti fi'il. Ada beberapa kata yang beramal seperti fi'il. Jadi tadi kan harus didahului oleh fi'il, iya. Jadi Zaidun fa'il untuk zahaba, iya. Tetapi ada kadang-kadang didahului oleh sesuatu yang lain yang bisa beramal seperti fi'il dan membutuhkan fa'il. Contohnya Ustaz, masih bingung. Baik.
Contoh. Tentu, jadi kita gini saja ya. Kita bahasnya gini saja. Al-amilu fil fa'il. Amil pada fa'il. Yang pertama tentu fi'il itu sendiri ya, al-masbuq bi fi'lihi. Di mana fi'il itu bisa fi'il madhi atau fi'il mudhari' atau fi'il al-amr. Fi'il amr. Di mana fi'il madhi itu berupa bisa isim zahir ya, atau mustatir, atau bukan mustatir, mudmar atau mudmar. Misal zahaba zaidun, fa'ilnya zaid berupa isim zahir, atau zahabu fa'ilnya mana, waw, berupa isim dhamir. Kemudian fi'il mudhari sama, bisa berupa isim zahir atau mudmar, isim dhamir. Misal yazhabu zaidun, ini berupa isim mudhari, atau yazhabuna fa'ilnya mana, waw. Untuk fi'il amr ini pasti mudmar saja. Ya, kalau kita rinci, misal uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Fa'ilnya mana? Ini uktub domir mustatir anta, mustatir ya. Uktuba alif, uktubu al-waw, uktubi ya, uktuba al-alif, uktubna nun. Baik. Selain fi'il yang beramal seperti fi'il dan yang membutuhkan fa'il juga, ialah as-sifat. Ini beberapa kata ya. As-sifat ini maksudnya apa? Beberapa kata seperti yang pertama, ismul fa'il, isim fa'il. Isim fa'il kadang-kadang membutuhkan fa'il, iya. Misal, akatibun, apakah katibun, seorang yang menulis. Siapa yang menulis itu? At-tullabu. Oh, berarti para mahasiswa. Apakah mereka telah mengerjakan? Mengerjakan apa? Ad-darsa, pelajaran. Maka at-tullab di sini adalah fa'il yang didahului oleh isim fa'il. Dan isim fa'il ini adalah berupa kata yang beramal seperti amal fi'il. Seperti kita bilang, akataba at-tullabu ad-darsa. Di dalam Al-Quran ada misal Rabbana akhrijna min hadhil qaryati al-zalimi, yang zalim. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim. Yang zalim apanya? Ahluha, penduduknya. Maka kita lihat ahluha di sini adalah fa'il untuk al-zalim, di mana al-zalim adalah isim fa'il. Baik. Ini walaupun umat masih bingung, tapi ana sebutkan saja dulu untuk mengenalkan ya. As-sifah al-musyabbahah. Apa sifat musyabbahah? Bingung ya menjelaskan. Sifat musyabbahah seperti Zaidun hasanun wajhuhu. Zaid baik, indah apanya?
wajhuhu. Wajhu ini adalah fa'il untuk hasan. Jadi sifat musyabahah itu adalah sifat yang tetap, yang tidak berubah-ubah. Misal, indah itu apa namanya ya? Tampan itu kan sekarang tampan, besok ya masih tampan. Tapi kalau al-jalisun, isim fa'il jalisun, duduk. Mungkin sekarang duduk, 1 jam kemudian sudah tidak duduk. Ya, kalau sifat musyabahah itu tetap. Tetap. Hmm, yang ketiga adalah sighah, sighatul mubalaghah. Sighah mubalaghah itu adalah bentuk melebih-lebihkan. Ghafir, maha pengampun. Kalau ghaffar, ini maha pengampun. Maka ma ghaffarun, tidaklah maha pengampun. Allahu, yaitu Allah, berarti Allah adalah fa'il untuk ghaffar. Apa yang diampuni? Dzunuba, dosa-dosa, man mata, orang yang meninggal, fil kufri, dalam kekafiran. Itu saja kayaknya lah. Tapi yang paling penting ini ummahatnya isim fa'il ya. Isim fa'il. Taib. Selanjutnya ummahat, agar ummahat bisa mengisi tadribatnya, al-fa'il ada yang al-majrur lafdhan. Taib. Dia itu majrur tapi dalam segi lafaz saja. Dan ini hadir setelah huruf jar zaid, tambahan maksudnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya hanya di kafa atau yakfi. Tapi ini maksudnya litaukid ya sebetulnya. Misal asalnya kafallahu syahidan. Lafzul jalalah fa'il untuk kafa. Tetapi orang Arab tidak seperti itu. Menambahkan alba di fa'ilnya. Maka menjadi kafa billahi syahidan. Maka kita bilang lafzul jalalah i'rabnya bagaimana? Dia itu adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Memang ini harus sedikit ada pekerjaan lebih, yaitu menghafal ya. Fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli biharakati harfil jarri az-zaid. Ini hafalkan saja ummahat ya. Pokoknya isim yang majrur oleh alba setelah kafa, i'rabnya pasti seperti ini terus. Dan ini di dalam latihan banyak ummahat ya. Maka ana harap untuk dihafalkan. Dengarkan lagi kembali rekamannya. Baik. Selanjutnya. Satu lagi. Agar ummahat bisa menjawab pertanyaan. Walaupun berat ummahat ya. Nanti nggak apa-apa, insya Allah ummahat ulangi lagi rekamannya untuk pembahasan ini. Pasti sekarang ummahat sudah penuh nih memorinya. Ya sudah penuh nih. Baik, ini terakhir. Ada namanya min
az-zaidah. Min berupa min tambahan. Allati ta'ti yang datang qoblal fa'il. Sebelum fa'il. Min tambahan yang datang sebelum fa'il. Min tambahan kita akan tahu dia itu min tetapi bentuknya tambahan. Kenapa? Pertama, min itu la tadkhulu, dia itu tidak masuk illa ala nakirat, kecuali kepada isim yang nakirah. Yang kedua, la budda an ya'tiya, mesti hadir qablaha, sebelumnya, sebelum min itu harus hadir nafyun, nafi, atau nahyun, atau larangan, atau istifhamun, atau pertanyaan. Yang terakhir, idza hadzafnaha, jika kita hapus minnya itu, dhahara, nampak, i'rabuha, i'rabnya. Maksudnya i'rabu, bukan i'rabnya, i'rabu ma ba'daha, i'rab isim setelahnya. Ustaz, bingung Ustaz. Baik. Contoh, ketika ana bilang ja'ana, ja itu bisa muta'addi, bisa lazim ya. Datang kepada kami tolibun. Telah datang kepada kami tolibun, mahasiswa. Pertanyaannya, apakah ada yang lain yang datang juga? Kita bilang mungkin. Pertanyaan kedua, apakah hanya jenis tolib? Kita bilang mungkin. Jadi ja'ana tolibun ini tidak menunjukkan hal demikian. Tetapi kalau kita menginginkan hanya tolib yang datang, sama. Kita hadirkan nafi sebelumnya. Ma ja'ana, tidaklah menemui kami min tolibin, seorang mahasiswa pun. Tidak mengunjungi kami seorang mahasiswa pun. Ya, seperti itu. Baik. Dari mana kita tahu min ini adalah zaid? Pertama, perhatikan, dia itu masuk kepada isim nakirah saja. Ini tolib nakirah. Sebelumnya harus didahului oleh nafi, nahi, atau istifham. Di sini didahului oleh nafi. Ketika kita hapus minnya itu, min ya ini maksudnya, ketika kita hapus minnya, dhahara, maka nampak i'rabu ma ba'da, i'rab setelahnya. Maka kalau kita hapus min, maka menjadi maja'ana tolibun, tidak mengunjungi kami seorang mahasiswa. Ya. Jadi kita tahu ada huruf alba setelah hafa atau yakfi, dan ada min yang ada 3 syarat. Kepada isim nakirah didahului oleh nafi atau nahi atau istifham. Yang terakhir, jika dihapus, dhahara i'rabu ma ba'daha. Seperti itu. Bingung? Ya, nanti ulangi terus ya. Ulangi terus. Baik. Beres. Materinya sampai situ. Baik, sebelum Ana lanjut, Umahat. Apakah ada yang bingung sebelah mana? Ana sekarang ingin menunjukkan soalnya. Bentar, Ana cari dulu HP. Silakan Umat sambil menunggu. Apakah ada yang mau ditanyakan?
Wah, hebat nih Umahat ya. Berarti paham semua nih. Antara bingung dan gak, Ustaz. Baik. Hmm, sebentar, Ana cari dulu ya. Baik. Eh, Umahat, perhatikan. Coba kita jawab bareng-bareng. Jawab bareng-bareng Umahat ya. Ini dari apa yang tadi Umahat fahami saja dulu. Iqra kitabaka. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Coba Umahat tentukan mana fi'il dan mana fa'ilnya. Ayo bareng-bareng. Fi'ilnya iqra. Iqra betul. Fa'il iqra mana? Kitabak. Hmm. Kak-nya. Nafsika. Iqra. 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 Siapa yang diperintahkan untuk baca? Nafsika. Bukan. Apa tuh namanya? Fi'il fa'il ini. Perhatikan Umahat. Nah, berarti Amr memang ya. harus fi'il amr kan ya? Amr ini. Fi'il amr. Baik. Anta. Betul. Perhatikan Anta. nih. Dhamir mustatir ini anta untuk fi'il amr idhab takdiruhu anta. Iqra seperti idhab fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu anta. Jadi ini iqra fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu Anta. anta. Baik, ada lagi? Sudah, Ustaz. Ada lagi Umahat? Hah? Ada lagi? Kayaknya Ingat sudah. setelah Kakak kafa. Setelah Nafsika. kafa apa? Nafsika itu Nafsi, betul, nafsi. Ingat setelah kafa kalau ada ba masuk kepada isim itu pasti fa'il. I'rabnya bagaimana? I'rabnya tadi Umahat yang panjang. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah mana min dhuhuri ishtighalul mahalli bi harakati harfil jarri zaid. Masya Allah. Iya. Kemudian yang kedua, ala sa'a jelek. Sayyi jelek. Sa'a ma yahkumun. Apa yang jelek? Mana fi'ilnya? Sa'a. Sa'a ini betul fi'ilnya. Mana fa'ilnya? Yahkumun. Ma yahkumun. Ma yahkumun kita bilang masdarun muawwalun fi mahalli raf'in fa'il. Baik. Sebentar. Ini dulu coba. Nomor 4. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Mana fi'ilnya? Yakfi. Betul. Kemudian mana fa'ilnya? Rabbi. Rabbi, betul. Masya Allah. Gampang ya, gampang. Rabbi. Oh. Rabbi. Setelah kafa, yakfi, kemudian ada ba, setelahnya isim. Isim itu pasti merupakan fa'il.
Nomor 3 ummahat. Alam yakni. Ya anayan itu apakah belum datang waktunya? Lilladzina bagi orang-orang amanu yang beriman. Apa yang belum datang? Antakhsha'a qulubuhum. Untuk hati-hati mereka itu tunduk li dzikrillahi, untuk zikir kepada Allah. Wa ma nazala minal haqqi, dan untuk tunduk kepada apa-apa yang turun dari berupa kebenaran. Baik. Di sini mana fa'ilnya? Mana fi'ilnya? Tentukan dulu fi'ilnya dulu mana? Fi'il. Yakni, Ustaz. Nih. Yakni, betul. Yakni. Yakni itu dekat, datang waktunya. Fa'ilnya apa? Antakhsya'a. Masya Allah, mumtaz, mumtaz, mumtaz. Antakhsya'a qulubuhum. I'rabnya bagaimana? Masdar muawwal fi mahalli raf'in fa'il. Kita tahu an, dan fi'il setelahnya ini merupakan masdar muawwal. Mumtaz, mumtaz. Ada lagi fi'il? Ada lagi, silahkan. Fi'il, ummahat. Zikri ya Ustaz. Hah? Zikri. Nazala. Fi'il. Oh, Nazala, betul. Nazala, fa'ilnya mana? Nazala. Ada nggak di sini fi'il, fa'il di sini setelah nazala, ada nggak? Tidak. Ahad. Satir. Ahad. Dhamir mustatir takdiruhu Huwa. huwa. Nah, nazala ya huwa. Huwa. Ada lagi? Fi'ilnya ada lagi? Ayo. Amanu, ini kan fi'il. Mereka beriman. Oh, Fa'ilnya mana? Amanu, fa'ilnya. wow ya. Al-waw. Wow. I'rabnya dhamir mabni fi mahalli raf'in fa'il. Ya. Ada lagi fi'il? Fi'il. Takhsya'a itu tunduk. Ini fi'il, fa'ilnya mana ummahat? Apa yang tunduk? Qulubu. Qulubuhum, betul. Qulubu. Qulubuhum ya. Baik. Terakhir nomor 5. Fa inni nasitul huta wa ma ansanihu. Bukan ansanihu, ansanihi ya. Ummahat. Bentar, cari dulu ya. Ansanihu betul ya. Wa ma ansanihu illa syaitan. Surat Al-Kahfi ya, betul. Fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitan. Sungguhnya apa namanya? Fa ini maka sesungguhnya aku nasitu, lupa, al-hut, tentang ikan itu ya. Wama, dan tidaklah, ansa, membuat saya lupa, membuat saya lupa, ansa, membuat lupa siapa saya, kepada itu, illa syaitan, kecuali yang membuat saya lupa siapa? Yaitu syaitan. Pertanyaannya mana fiilnya ummahat? Nasi itu. Betul. Nasi itu fiilnya mana? Fa'ilnya afwan. Atta, betul. I'rabnya dhamir mabni fi mahalli raf'in fa'il. Ada lagi? Ansani. Ansa ini, ansa yunsi, membuat lupa. Membuat saya lupa tentangnya. Siapa yang membuat saya lupa? Mana fa'ilnya? Ya. Asyaitan. Mumtaz. Masya Allah. Mumtaz. Asyaitan. Seperti itu ummahat. Ini kurang lebih kita lihat. Wow. Ada 79 ayat. Membahasnya nanti pekan depan ummahat ya. Membahas
ini mau pelan-pelan atau bagaimana? Soalnya ada 79 ayat. Mudah-mudahan bisa satu kali pertemuan, ya tergantung Ummahat. Kalau Ummahat bisa semuanya langsung, Masya Allah. Ya. Seperti itu Ummahat, ini anak akan kirimkan. Jadi pekan depan, pertama berarti Ummahat, tugas Ummahat menyalin kembali apa yang telah anak tadi jelaskan. Salin sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya, fahami sefaham-fahamnya. Setelah itu baru coba mengerjakan ini. Cari dulu fiilnya mana, kemudian cari fa'ilnya mana. Paham Ummahat? Bisa dimengerti Ummahat? Insya Allah Ustaz. Ustaz yang VDP tadi minta ya? Siap. Ada pertanyaan Ummahat? Nggak apa-apa pembelajarannya seperti ini Ummahat. Nggak terlalu memberatkan, nah biarinlah, memberatkan juga ya. Ya yang penting nanti Ummahat biar ini ya, biar tambah PR-nya. Ada mengerjakan latihan ini. Tapi sebelum Ana tutup, apakah ada yang mau ditanyakan Ummahat? Tidak ada Ustaz. Baik, kalau tidak ada, syukran jazilan. Kita cukupkan pertemuan sore hari ini. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta